Shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kehidupan saudara sekalian, dan Tuhan menjadikan apapun yang saudara perbuat yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan jadikan berhasil, dan Tuhan menopang hidup saudara sekalian. Saudara, mari buka Alkitabmu, perhatikan Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Tema yang akan saya bawakan hari ini adalah doa yang bernilai rohani, bagian yang kedua. Minggu yang lalu saya sudah membahas poin yang pertama. Mengapa doa Paulus disebut sebagai doa yang bernilai rohani? Karena yang Paulus doakan adalah agar jemaat di Efesus semakin mengenal Allah yang benar. Paulus tidak berdoa agar jemaat di Efesus semakin diberkati keuangannya, atau agar jemaat di sana semakin setia memberikan persepuluhan, atau memberikan persembahan, atau agar jemaat di sana memiliki masa depan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, keluarga yang harmonis, dan sebagainya. Tetapi Paulus justru berdoa agar jemaat di Efesus semakin mengenal Allah dengan benar. Mengapa doa Paulus disebut sebagai doa yang bernilai rohani, saudara? Yang pertama, kemarin saya sudah bilang karena doa Paulus adalah dia berdoa agar jemaat makin mengenal Allah. Yang kedua, saudara, mengapa doa Paulus disebut sebagai doa yang bernilai? Karena Paulus berdoa agar mata rohani jemaat Efesus terbuka untuk mengerti pengharapan di dalam Kristus. Perhatikan ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara. Inilah poin kedua, yaitu karena Paulus berdoa agar mata rohani jemaat Efesus terbuka untuk mengerti pengharapan dalam Kristus. Di ayat 18 berkata demikian, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terbuka, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan dan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Paulus berdoa agar mata rohani atau mata hati jemaat Efesus terbuka, sehingga mereka dapat mengerti pengharapan dalam Kristus. Saudara-saudara, ada seorang penulis buku bernama Peter Wagner. Saya percaya kita sering membaca bukunya karena beliau seringkali menulis buku yang berkaitan dengan pertumbuhan gereja. Di dalam salah satu judul bukunya yaitu Gereja Saudara Dapat Bertumbuh, Peter Wagner berkata bahwa salah satu rintangan terbesar bagi pertumbuhan suatu gereja adalah disebabkan oleh kebutaan manusia. Ini adalah dalam konteks pertumbuhan gereja. Bahwa gereja tidak bisa bertumbuh karena jemaatnya buta rohaninya. Nah, jikalau kita terapkan di dalam kehidupan rohani kita secara pribadi, maka kebutaan rohani merupakan rintangan terbesar bagi pertumbuhan rohani seorang Kristen. Saudara-saudara, berapa banyak saudara mengenal orang-orang yang mengaku dirinya adalah Kristen, tetapi mereka sesungguhnya tidak mengenal Kristus. Bahkan saudara, ada di antara mereka yang sudah terlibat di dalam pelayanan gerejawi, tetapi mereka juga masih sangat duniawi. Mental, karakter, dan cara berpikir mereka bukanlah cara berpikir seorang pengikut Kristus, melainkan mengikuti cara berpikir dunia. Selain itu, saudara, berapa banyak saudara mengenal orang-orang yang mengaku Kristen bertahun-tahun, tetapi hidupnya tidak mencerminkan karakter Kristus. Mereka tidak percaya segenap hati kepada Kristus, melainkan saudara, di dalam hati mereka masih ada ilah-ilah lain yang mereka sembah. Mereka tetap memiliki sikap sombong, arogan,
tinggi hati, bersaing secara tidak sehat, menjatuhkan sesama, menganggap diri lebih baik, dan suka menghakimi orang lain. Nah, saudara-saudara, mengapa ada orang-orang Kristen yang demikian? Karena mata rohaninya belum terbuka untuk melihat siapa Tuhan dan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia tidak bisa melihat keagungan yang ada pada Tuhan. Yang bisa ia lihat hanyalah kehebatan dirinya, dan ia lupa bahwa kehebatan dirinya adalah anugerah Tuhan juga. Pandangan matanya hanya tertuju pada apa yang kelihatan secara fisik, sementara mata rohaninya tertutup, sehingga dia tidak mampu melihat kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepada umatnya. Ia tidak mengerti kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang percaya di dalam Tuhan. Saudara, jika ada di antara kita termasuk orang-orang yang saya sebutkan di atas, maka doa Paulus menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Kita perlu meminta agar mata rohani kita terbuka dan kita semakin tajam untuk mengerti pengharapan yang ada di dalam Kristus. Bagi orang percaya, pengharapan kita bukanlah di dalam dunia ini, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus menguraikan bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan merupakan satu kekayaan yang amat mulia, yang nilainya lebih besar daripada kekayaan duniawi yang akan diterima oleh orang-orang percaya. Di dalam ayat 18b, inilah pengharapan kita. Pengharapan yang demikian seharusnya menjadikan kita lebih kuat dalam menghadapi hidup ini, memberikan dorongan bagi kita untuk hidup suci, belajar taat, setia di dalam pelayanan, dan apapun yang terjadi, rela mempersembahkan harta kita bagi kerajaannya, serta rela mempersembahkan hidup kita. Nah, saudara, inilah pengharapan kita. Ini kita harus mengerti. Dan orang-orang yang mata rohani terbuka, yang baru bisa mengerti bahwa kekayaan kita ada di dalam Kristus, bahwa kita memberikan sesuatu kepada Tuhan itu karena kita tahu Tuhan begitu mulia, dan kita memberikan apa yang kita bisa berikan karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kepada kita. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga adalah mengapa doa Paulus disebut sebagai doa yang bernilai. Karena Paulus berdoa agar jemaat dapat mengenal kuasa Allah. Ayat 19 sampai ayat 23. Perhatikan ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kata kuasa dalam bahasa aslinya adalah dunamis, artinya kuasa atau kekuatan. Seperti kata dalam kata dinamo atau dinamit, kira-kira begitulah saudara ya. Walaupun kita tahu untuk menggambarkan kuasa Allah itu tidak bisa kita memakai analogi yang lain. Karena kuasa Allah adalah kuasa yang dahsyat sekali, saudara. Dan kuasa Allah ketika dia berfirman, jadi, maka itu jadi. Jadi kuasa Tuhan itu ada kekuasaan yang dahsyat, kekuasaan yang luar biasa. Dan saudara, Paulus berdoa supaya orang percaya mengerti betapa hebat kuasa Tuhan yang kita percaya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kekuasaan, kekayaan yang ada di dalam Kristus merupakan hal yang menarik untuk kita perhatikan. Apa gunanya jika seseorang memiliki kekayaan, tapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk menjaganya? Itu akan merupakan suatu ketimpangan. Namun di dalam Kristus, orang-orang percaya memiliki kekayaan. Dan kekayaan tersebut ditopang oleh kuasa Allah yang dahsyat, sehingga merupakan satu jaminan yang pasti. Paulus menjelaskan bahwa kuasa Tuhan yang mereka percaya melebihi kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia. Dan kuasa tersebut terbukti dalam hal apa? Kuasa Allah terbukti di dalam hal Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati
dan mendudukkan dia di sebelah kanannya. John Stott, seorang teolog, pendeta, penulis buku, dia berkata, maut adalah musuh paling sengit dan tak kenal ampun, dan kelak kita akan mati. Namun Allah membuat apa yang manusia tidak mampu membuatnya. Allah membangkitkan Yesus ke dalam kehidupan yang sama sekali baru, bersifat merdeka, mulia, dan tidak lagi dapat mati, yang belum pernah dialami dan belum lagi dialami orang lain. Itulah perbuatan pertama yang memperlihatkan kuasa Allah di depan umum. Yang kedua, saudara, kuasa Allah dinyatakan di dalam, yaitu Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ayat 20b. Setelah membangkitkan Yesus, Allah mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Untuk hal ini John Stott berkata bahwa Allah mempromosikan Yesus sampai ke tempat terhormat dan kekuasaan tertinggi. Bandingkan Mazmur 110 ayat 1. Karena Yesus berada di tempat tertinggi, maka semua kuasa di dunia, bahkan di dunia yang akan datang, akan tunduk kepadanya. Paulus menjelaskannya di ayat 21. Dengan kata lain bahwa Yesus adalah penguasa mutlak atas dunia ini dan dunia yang akan datang. Ia telah mengalahkan maut dan semua akan bertekuk lutut di hadapannya, termasuk iblis dan para pengikutnya akan tunduk di bawah kakinya, di bawah kaki Kristus, sesuai dengan yang diungkapkan di dalam ayat ke-22. Lalu kemudian kuasa Allah juga dinyatakan di dalam Yesus menjadi kepala jemaat, ayat 22b sampai 23. Setelah Paulus menjelaskan kekuatan kuasa Allah yang membangkitkan Kristus dan mendukung Yesus di sebelah kanannya, maka sekarang ia menerangkan arti kemenangan ini kepada jemaatnya, yaitu orang-orang percaya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah doa Paulus. Paulus berdoa supaya saudara dan saya memiliki mata rohani yang terbuka untuk mengerti bahwa pengharapan kita ada di dalam Kristus. Pengharapan kita bukan di dalam dunia. Jangan mengharapkan dunia. Jangan menaruh pengharapan kita di dalam dunia, tapi taruhlah pengharapan kita di dalam Kristus, kepada Kristus, karena Dia pemberi pengharapan yang sejati. Yang ketiga, Paulus berdoa agar kita mengerti akan kuasa Allah yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kuasa apapun di dalam dunia ini tidak akan bisa mengalahkan kuasa yang dimiliki oleh Allah Bapa dan kuasa Yesus Kristus. Bukankah Yesus pernah berkata sebelum dia naik ke surga, dia berkata, segala kuasa di surga, di bumi sudah diberikan kepadaku. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Lalu kemudian di akhir dia berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, doa yang bernilai adalah doa yang Paulus ungkapkan di dalam Efesus. Doa yang bernilai adalah doa di mana Paulus meminta agar jemaat Efesus makin mengenal Allah dengan benar. Kemudian agar jemaat mata rohaninya terbuka untuk mengerti pengharapan yang ada di dalam Kristus. Yang ketiga, agar jemaat memahami kuasa Allah yang begitu dahsyat di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, kiranya kita belajar dari Paulus dan evaluasilah doa kita. Berdoalah kepada Tuhan, bukan hanya meminta hal-hal yang bersifat materi, tapi berdoalah dan mintalah hal-hal yang bernilai kekal, yang bernilai rohani, yang bernilai abadi, bukan bernilai sementara. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar
mengenai pelajaran tentang doa yang bernilai dari Rasul Paulus. Tuhan, kami ingin mengevaluasi doa-doa kami, agar kami tidak hanya berdoa untuk hal-hal yang bersifat jasmani, untuk hal-hal yang bersifat materi, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan diri kami, yang pada akhirnya bukan bernilai kekal. Tuhan, kami rindu supaya kami punya doa yang bernilai rohani, yang bernilai kekal, yaitu kami semakin mengenal Allah, kami semakin mengerti kuasa Allah, kami semakin terbuka mata rohani kami untuk melihat pengharapan di dalam Kristus dan kekayaan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kasih-Mu menopang, Kasih-Mu menyertai, Kasih-Mu melindungi, dan Kasih-Mu menguatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.